Lalu siapakah Yesus itu? Haleluya. Yesus Kristus itu adalah manusia yang terhebat yang pernah ada di sepanjang sejarah zaman ini. Manusia yang terhebat di sepanjang zaman sejarah peradaban manusia. Karena oleh iman itu pun bukan tahu, tetapi semua ada pengalaman. Shalom saudara-saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta Edison Senayan dari kota Manado. Melalui kesempatan ini saya mengajak teman-teman semua, saudara-saudara semua, untuk kita merenungkan pribadi yang namanya Yesus. Pemberitaan ini saya ambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-10. Begini bunyinya. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu. Dan orang berkata, siapakah orang ini? Dan ketika Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota. Dan orang-orang berkata, siapakah orang ini? Haleluya. Sampai saat ini banyak orang tidak mengenal Yesus. Sampai saat ini justru juga banyak orang yang menolak Yesus. Mereka berkata, Yesus Kristus itu hanyalah manusia biasa. Dia hanyalah seorang nabi. Tapi saya mau katakan lewat pemberitaan ini bahwa Yesus Kristus itu adalah manusia yang luar biasa. Haleluya. Mari kita mengenal lebih dekat siapakah Yesus Kristus itu. Dalam ilmu kimia, Yesus mengubah air menjadi anggur. Peristiwa pesta di negeri Kana. Ya. Dalam ilmu kimia, Yesus Kristus mengubah air menjadi anggur. Dalam ilmu biologi, saudara-saudaraku, Yesus Kristus itu lahir tanpa pembuahan secara lahiriah, artinya tidak melalui perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dia itu adalah firman yang menjadi manusia melalui seorang perawan yang bernama Maria. Puji Tuhan. Selanjutnya, dalam ilmu fisika, Yesus menentang hukum gravitasi. Kita tahu bersama bagaimana hukum gravitasi. Yesus menentang hukum gravitasi, di mana pada waktu Yesus Kristus terangkat ke sorga. Yesus Kristus terangkat ke sorga. Haleluya. Selanjutnya, dalam ilmu ekonomi, Yesus menentang hukum bagi hasil menurun dengan memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudara, luar biasa. Kemudian dari ilmu kedokteran, ya, Yesus menyembuhkan orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang yang berpenyakit kulit yang mengerikan, yaitu penyakit kusta, Tuhan Yesus sembuhkan. Seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, tidak sembuh-sembuh, dan sudah menghabiskan seluruh hartanya untuk kesembuhannya.
hanya menjamah jubah Tuhan Yesus. Dia disembuhkan. Tuhan Yesus tidak memberikan satu dosis obat kepada mereka. Tapi mereka semua disembuhkan. Bahkan yang mati pun bangkit. Haleluya. Itu ditinjau dari segi ilmu kedokteran. Kita lanjut. Dalam ilmu sejarah, Yesus Kristus itu adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Haleluya. Selanjutnya, dalam ilmu pemerintahan, saudara-saudaraku, Yesus Kristus adalah penasehat yang ajaib, Bapa yang kekal dan Raja damai. Haleluya. Kemudian dalam ilmu agama, saudara-saudara itu, Yesus Kristus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Haleluya. Puji Tuhan. Lalu timbul pertanyaan, seperti pada pembacaan kita tadi di dalam Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-10. Lalu siapakah Yesus itu? Haleluya. Yesus Kristus itu adalah manusia yang terhebat yang pernah ada di sepanjang sejarah zaman ini. Manusia yang terhebat di sepanjang zaman sejarah peradaban manusia. Haleluya. Yesus tidak mempunyai pelayan secara manusia, saudara-saudara. Tetapi orang-orang memanggilnya Tuhan. Ya. Orang-orang memanggilnya Tuhan. Selanjutnya, Yesus Kristus tidak mempunyai gelar apapun, tetapi orang-orang memanggilnya. Dia adalah seorang guru yang baik. Puji Tuhan. Yesus Kristus itu tidak mempunyai dosis obat-obatan apapun, tetapi orang-orang memanggilnya atau menyebutnya dia adalah seorang penyembuh. Oh, haleluya. Dia adalah seorang penyembuh. Puji Tuhan. Dan Yesus Kristus itu tidak memiliki pasukan secara militer, tetapi raja-raja dunia gentar kepadanya. Puji Tuhan. Luar biasa. Yesus Kristus itu tidak memenangkan perang secara militer. Ya. Tidak memenangkan perang secara militer, saudara-saudara. Tetapi dia menaklukkan dunia. Haleluya. Menaklukkan dunia. Puji Tuhan. Buktinya, seluruh dunia percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah satu pribadi yang berkuasa, baik di dunia ini maupun di akhirat. Haleluya. Yesus Kristus itu tidak melakukan kejahatan apapun di dalam dunia ini. Tetapi orang-orang berdosa menyalibkan dia. Namun apa yang terjadi, saudara-saudara? Karena Yesus Kristus itu adalah satu pribadi yang luar biasa, yang agung dan ajaib, dan dia berkuasa. Sesungguhnya dia itu adalah perwujudan daripada Allah sendiri yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia. Walaupun dia disalibkan oleh orang-orang berdosa, mati, dikuburkan, namun dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada hari yang ke-40, saudara-saudaraku, dari kebangkitan, dia naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Haleluya. Ingat baik, Alkitab berkata, Yesus Kristus dan Allah Bapa adalah satu adanya. Kolose 1 ayat yang ke-15. Ia adalah gambar daripada Allah yang tidak kelihatan,
yang sulung dari segala yang telah diciptakan. Dan ayat yang ke-19 berkata, karena seluruh kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia. Dialah Yesus Kristus, Tuhan, saudara dan saya. Demikianlah sharing firman Tuhan pada kesempatan ini, kiranya bermanfaat bagi saudara-saudara semua. Salam dari Manado. Tuhan Yesus memberkatimu. Haleluya. Amin.